Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, Sobat Ngulik dimanapun kalian berada. Bagaimana nih kabarnya Sobat Ngulik semua? Semoga dalam keadaan sehat dan masih semangat menjalani aktivitas ya. Kembali lagi dengan Ngopi Podcast, ngobrol penuh inspirasi bersama aku kembali, Muhammad Mikdad Fadlur Rahman dari Center of Management. Nah, pada episode kali ini kita bakalan bongkar fakta dan berbagai cerita dan pastinya ngobrol penuh inspirasi alias ngopi mengenai cuti kuliah demi bisnis. Kok bisa? Nah, menarik banget bukan? Oke, seperti nama podcast kita yaitu ngopi alias ngobrol penuh inspirasi, tentunya bakal ada seorang yang menginspirasi buat sobat ngulik semua. Tentunya aku pribadi penasaran gak sih nih kalian semua nih sobat ngulik dengan tamunya daripada kita nunggu lama ya. Yuk kita spill aja langsung tamu kita yang spesial pada episode kali ini dan tidak kalah menarik dari episode-episode sebelumnya, yaitu Kak Ahmad Fadli Robi. Halo Kak Fadli. Halo Kak Mikdad. Gimana nih kabarnya Kak Fadli? Alhamdulillah sehat selalu. Sehat menjalani aktivitasnya ya, semoga lancar terus ya. Amin, amin, amin. Gimana nih tadi perjalanan ke IPB? Apakah merasakan macet dan panasnya drama gak? Kalau macet enggak sih ya tadi. Oh, Soalnya lancar. alhamdulillah soalnya lewat belakang. Oh, lewat belakang. Kita lewat shortcut. Oh, Pakai lewat jadi shortcut. jalan pintas lah ya. Jalan pintas. Soalnya tadi lihat maps dulu. Oh, lewat Lihat maps. maps dulu udah merah-merah nih depan Aduh, hari-hari. Kita lewat belakang lewat aja. belakang. Berarti nyari yang aman lah ya. Iya, betul. Oke nih, kira-kira nih. Tadi kan udah melewati jalan-jalan yang mungkin berkelok-kelok nih. Mm-mm. Apakah sudah siap Wah, menjalani podcast kali ini nih, Kak? siap dong, siap. Siap. Oke, kita mulai nih, Kak. Gas. Oke, karena Kak Fadli udah siap, tentunya kita harapkan Sobat Ngulik juga siap ya untuk mencatat kira-kira apa saja nih hal-hal yang sekiranya penting dan bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pertama kali tentunya kita harus mengenal gitu. Tak kenal maka tak sayang. Aduh. Boleh nggak nih Kak diceritakan tentang profile atau educational background kakak dan Oke. personal life dari Kak Fadli itu sendiri? Oke. Silakan Kak. Oke, jadi salam kenal ya Sobat Ngulik. Nama aku Ahmad Fadli Robi. Biasanya dipanggil Fadli bisa, dipanggil Ahmad bisa, dipanggil Robi juga Oh, bisa. jadi Kadang tiga-tiganya tuh bisa. tiga-tiganya tergantung kondisional, Pak. Gitu, Oh, tergantung kondisional. Jadi kadang ada satu kondisi di mana aku tuh dipanggil Ahmad. Gitu. Ada juga satu kondisi di mana dipanggilnya Fadli. tapi keseringannya apa tuh di Ah muka? itu beda-beda Oh, juga, beda-beda juga. beda-beda juga. Makanya tergantung Menarik kondisi. juga ya namanya. Emang makanya. Jadi semenjak masuk kuliah itu namanya jadi ada tiga. Jadi nggak Ada ada. empat. Oh, apa tuh? Ada ntar satu lagi di spill. Oh, nanti Tenang di aja. spill. Jadi main name-nya itu banyak banget gitu. Banyak, Nggak ada banyak. yang utama, bener-bener utama gitu. Jadi Betul. tiga-tiganya bisa Bisa. masuk. Jadi apa aja lah yang penting jangan dipanggil sayang lah nanti baper. Bahaya juga kalau Iya, dipanggil iya, sayang iya, ya. bahaya, 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 bahaya. Ada yang marah atau gimana nih, Bahaya, Kak? bahaya, bahaya. Kalau Iya. untuk educational background nih, Kak, Oke, seperti apa? jadi aku itu dari mana nih? SD, SMP, SMA, Oh, kuliah? dari SD aja. Wah, dari SD ya. SD kebetulan karena asli orang Bogor, jadi Oh, SD kita di Bogor. Bogor. SD-nya Oh, kalau Warlock nih. Warlock Warlock, ceritanya. Warlock. SD-nya di Kreativa. Oh, Memang kreatif. rada kurang terkenal, Pak. Tapi saya pernah dengar gitu, Oh, pernah Kreativa. denger ya? Iya, Pernah denger ya? Iya, pernah iya. lihat bukennya juga. Oh, pernah lihat? Iya. Oh, iya, iya. Iya, Terus iya. Lanjut lanjut. SMP-nya itu di Alkafi. Oh, Jadi aku tuh Alkafi. pesantren. Oh, anak Gitu. pesantren ini, anak pondok. Jangan Keren digalakin ya, juga. jangan digalakin. Gitu SMP, lanjut SMA di situ juga. Lanjut Betah nih SMA. ceritanya, 6 tahun. Alhamdulillah betah. Alhamdulillah. Dibetah-betahin lah ya. Buktinya lulus nih, Oh, iya dong. sobat ngulik. Jadi alumni-alumni Al-Kahfi masuk IPB aja dah. Betul. Kenapa Ya. tuh? Pokoknya banyak jurusan-jurusan yang bisa memajukan sektor pertanian. Asik. Asik, mantep banget. Mantap kan? Mantep. Terus SMA juga di situ tadi sampai lulus 3 tahun. Jadi totalnya aku pesantren 6 tahun. Oh, 6 tahun. 6 tahun pesantren. Abis itu masuk IPB. Oh, masuk IPB. Masuk IPB. Ayo masuk IPB. IPB. Ayo masuk Udah. IPB.
gitu. IPB sekarang jalan semester 4. Cuma Cuma lagi apa nih? cuti. Sesuai judul. Sesuai judul. Sesuai judul. Apa nih bisa cuti? Tahan, tahan, Tahan tahan. dulu. Oke. Terus aku warlock. Warlock Ya, jadi gimana nih, Kak? warga Bogor, asli Bogor, orang Sunda. Wah, orang Jadi Sunda bukan pisan. mas-mas Jawa nih. WSA, Iya, apa tuh? orang Sunda asli. Wes Wes. boleh, 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 boleh. Iya, jadi tinggalnya di Kayu Manis. Oh, kayu Kayu Manis. Kalau manis. ada yang tahu, kalau ada orang Kayu Manis juga, siapa tahu kita kenal ya. Ya, boleh langsung Boleh lah. chat-chatan. Kita silaturahim Ah, ngopi-ngopi. Asik. mantap seperti judul. Terus apalagi ya, personal life. Dia masih menjalani kuliah sambil menjalani ada bisnis juga, Oh. Kak. Tapi untuk sekarang fokusnya ke bisnis nih berarti bukan ke kuliah. Sebetulnya ya satu sisi dibilang fokus ke bisnis banget enggak, fokus ke kuliah banget juga enggak. Enggak Ya juga. kita balance aja Bel. lah, stabil aja gitu. Oke, nih tadi udah di-spill bahwa Kak Fadli ini sedang cuti nih. Nih kalau denger-denger juga Kak Fadli ini cuti juga tadi bilang Nah, demi menjalankan bisnis gitu aduh. seperti judul di awal gitu. Ini judulnya agak pinggir jurang nih. Nih kita pengen tahu nih Kak, Mm-mm, seperti apa Kakak ketika itu prosesnya untuk memutuskan gitu, mm-mm. memutuskan eh, mau cuti aja ah gitu. Iya, iya, Gimana iya. nih? Oke, jadi sebetulnya ceritanya itu gini ya. Pas waktu udah masuk kuliah, itu kebetulan bisnis aku ini udah jalan Oh, gitu. Dan kebetulan waktu itu nggak tahu tuh Bu, IPB itu ada PKU-nya, ya oh, kan. Pas PKU itu sebetulnya masih enjoy mm, dari waktunya dan ada istilah bilang PKU itu kelas 13 lah. oh ya Kelas betul tiga betul belas betul betul. SMA ya kan. Karena mengulang tadi Karena mengulang. pelajaran Jadi pelajaran ya nggak terlalu berat hektik ya, lah ya, ya. nggak terlalu berat. Waktu itu juga aku nggak ikut UKM, nggak ikut organisasi-organisasi. Memang mau Sengaja gitu iya ya. mau fokus ke bisnis. Cuma masih belum ada tolak ukur gitu kan karena aku Hmm. kan jurusan gizi. Jadi aku Ah tuh iya. jurusan gizi, guys. Oh, Gitu. jurusan gizi. Anak FEMA. SS atau ST? Waduh, jangan gitu. FEMA kok ST? Iya, jurusan gizi. Cuma kan harus baru masuk semester 3 ya, baru Iya, masuk iya. departemen itu. Akhirnya pas PKU itu dirasa cukup stabil lah untuk bisa membagi waktu antara Kuliah, kebutuhan bisnis dan kuliah. kebutuhan kuliah. Dan kebetulan juga bisnis akunya masih yang awal-awal banget, jadi belum banyak apa namanya belum banyak kegiatan, walaupun memang ya harus tetap keep in touch, tapi Mm-mm. belum belum banyak lah gitu. Kemudian di semester 2 itu sebetulnya aku udah ada pertimbangan ya, udah ada Heeh, pertimbangan untuk pindah iya. gitu dari semester 2 itu. Pindahnya ke salah satu jurusan lah. Oh, kenapa apa ya memiliki pikiran untuk pindah? Ah, ini kan bisnisnya sebetulnya nggak linier dengan jurusan kuliah aku sekarang. Mau dibilang nggak linier banget enggak sih, karena mungkin Iya, nanti untuk di hilirnya itu, bisnis hilirnya itu mungkin ada nyambungnya. bisa, Cuma bisa. memang 80% kegiatannya itu nggak linier lah. Ah, Gitu akhirnya kepikiran untuk pindah gitu. Akhirnya kita aku apa namanya pas semester 2 itu kepikiran buat pindah, cuma cobain dulu deh semester hmm. 3 di Gizi kan, masuk departemen dulu. Siapa tahu memang bisa diseimbangkan antara kuliah dengan Bisnis bisnis kayak gitu. sebelum-sebelumnya Kayak gitu ya. sebelum-sebelumnya kayak pas PKU. Masuklah semester 3. Baru 2 bulan, Pak. Kerasa betul. Ya memang Gizi kan banyak praktikumnya ya. Betul, betul. Gitu. Memang satu sisi yang ngajarin gimana caranya bagi waktu, cuma rada padat Pak, emang Oh, bener. Jadi lapar-lapaknya itu mantep-mantep, emang mantep-mantep. tiap minggu tuh pasti. Pasti Pak, mantep pokoknya dah. Mantep, makanya pas baru 2 bulan di semester 3 itu langsung, dah fix, fix pindah. Hmm. Waktu itu belum memutuskan buat cuti. Hmm, Pindahnya udah iya, tapi cutinya enggak. belum. Masih menjalani. Masih masih kepikiran bahwa di semester 4 itu gizi, bisnis, pindah jurusan, Hmm, ya kan? iya. Cuma setelah dipikir-pikir, ini aku kan di gizi sama bisnis aja udah nggak sanggup ya. Ah, Gimana ditambahin beban eh,
persiapan tes buat pindah jurusan. Wah, itu dia. berat Itu sekali ya. yang akhirnya memutuskan saya untuk cuti. Jadi Alhamdulillah, tapi sebelum cuti itu ya sudah dipertimbangkan sih, ah, udah koordinasi juga, udah diskusi sama orang tua pertama ya, betul. diskusi sama dosen pembimbing juga, kemudian diskusi sama teman prodi, sedepartemen, sama kakak tingkat juga. Jadi ya insya Allah udah yang Bulat lah. terbaik lah, Ya yang terbaik gitu. juga. Insya Allah udah Semoga. terbaik lah. Amin. Nah, tadi kan udah ngomongin berihal bisnis, 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 tapi kakak nih belum sama sekali spill gitu. Oh belum ya? Bisnisnya dibilang apa dan Eh, mungkin namanya tuh apa juga kak? Coba mungkin Oke, bisa di spill. oke. Jadi bisnis aku nih bergerak di bidang peternakan, IPB Oh, banget lah, peternakan. IPB banget. Tapi tidak linear gitu Tidak ya. linear dengan Sayangnya tidak jurusan linear. saya. Itu dia. Sebetulnya terkait kelinieran itu nggak terlalu masalah ya, Hmm. setelah aku jalani ternyata memang bisnis aku ini sebetulnya untuk memulainya itu dibutuhkan teori, tetap dibutuhkan Nah, sebagai acuan dasar, tapi memang banyaknya itu lebih ke praktek. oh Jadi praktek. semakin banyak prakteknya maka akan semakin semakin jago lah. Mm-mm. Semak, Tahulah teori-teori mana yang semakin tahu. benar-benar paten. Ya, betul, teori mana yang bisa dipraktekkan di Heeh. lapangan sama yang sekiranya ternyata nggak terlalu esensial Hmm. gitu. Jadi kalau secara linear nggak masalah, cuma ya tadi waktunya itu. Iya. Nah, bisnis aku tadi bergeraknya di bidang peternakan, domba Oh, gitu, jadi domba terkhusus nih, bukan terkhusus bukan gitu. peternakan secara menyeluruh. Bukan sapi, ayam enggak. Kuda, Enggak. oh kan. Itu mah ini dong, apa? SKHB. Oh, SKB beda Kalau lagi. main ke sono ada banyak kan. Banyak, banyak, banyak banget. Iya, iya. Jadi bergerak di bidang peternakan sebetulnya kedepannya akan integrated farm. Oh, Jadi integrate. pertanian dan peternakan gitu. Dari Nah, awal hingga akhir gitu ya. dari awal hingga akhir, jadi semua proses produksinya itu saling terikat Hmm, gitu. Jadi nggak ada limbah-limbah yang terbuang, kemudian produk-produknya bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin lah semuanya oke. gitu. Tapi itu bicara tentang inovasi nanti Oh iya, iya, bisa, eh, ada waktunya. ada Oh, waktunya siap, tersendiri. boleh, boleh. Nah, tadi kan udah dibilang kalau misalnya kakak ini eh, bisnisnya itu bergerak di bidang peternakan dan namanya apa namanya nih? namanya kalau sobat ngulik pernah lewat di FYP atau di Instagram, namanya Mang Koboy. Nah, mungkin bisa diceritain nih, kenapa namanya Mang Koboy ini? Nah, itu juga Kayak, tadi jadi salah satu nama sekarang aku. Jadi sekarang kalau di kuliah itu kadang suka dipanggil, Mang mau kemana Mang? oh, jadi kayak udah tertanam gitu, Udah Bapak. tertanam. Jadi udah jadi top of mind. Kalau misalnya ada aku berarti, oh Mang Mamang, Koboy. Mang Koboy. Gitu. Jadi Ahmad, Fadli, Robi, Mang Mang Koboy. Koboy. Gitu. Asik. Makanya ada 4 namanya sekarang. Tuh. Sun kelima ada nggak? Waduh, ini belum ada. Oh, belum Belum ada, ada. belum ada. Belum ada. Nah, itu gimana sih nih Kak Fadli ini Mm-mm, apa ya, rumuskan terus juga latar belakangnya tadi udah di-spill juga sih mm-mm, sebenarnya. mm-mm. Dan juga tadi kalau nggak salah aku dengar dari SMA udah mulai ya. Iya, Nah, betul. Jadi gimana ini SMA pesantren mulai bisnis gitu. Itu sangat rumit kalau menurut emang aku ini. challenging banget ya. Jadi gini, eh SMA itu pertama banget kelas 2 SMA ya. Oh, kelas Jadi 2 pas aku SMA. kelas 2 SMA itu waktu itu COVID. Oh, zaman-zamannya COVID ya. Zaman-zamannya COVID. Berat banget itu. Berat banget. Dan kebetulan kalau boleh jujur lah, aku sendiri itu waktu itu memulai Mangkoboy ini karena kondisi keluarga yang kurang stabil lah. Karena memang COVID, bisnis juga lagi turun-turunnya, Betul. kemudian pekerja juga Secara banyak yang di PHK nasional. ya. Betul. Gitu. Akhirnya waktu itu kondisi lagi kurang stabil, karena udah kelas 2 SMA udah Hmm. mikir lah ya. Hmm. Anak kelas 2 SMA udah mikir. Akhirnya aku sama abang aku gitu Oh, berdua berarti gitu. ada abang yang support juga nih. Ada gitu. Jadi emang waktu itu awalnya dari abang dulu ngajak aku gitu. Waktu itu ingat banget sekitar 3 minggu sebelum kurban. Tiga Sebelum minggu ya, iya sebelum Idul Adha. Sebulan lah sebulan. kita kepikiran karena sebelum tahun-tahun sebelumnya itu kita selalu kurban. Mhm. Udah 2 tahun nih kita nggak kurban Oh, gitu. Akhirnya kita waktu itu kepikiran gimana caranya supaya
bisa kurban lagi. Sebetulnya sesimpel itu aja alasannya gitu. Karena ingin berkurban Iya, kembali. iya buat apa, asal mula Mangkoboy ada tuh karena asalnya tuh karena itu, karena pengen Hmm. pengen kurban aja, nggak kepikiran bahwa punya Kedepannya nanti. peternakan, punya sekian ratus ekor sekarang gitu. Nah, waktu itu singkat cerita mulailah modalnya HP sama motor aja Oh, belum ada gitu. kandang nih. Belum ada kandang, makanya buat kalian-kalian nih sobat-sobat ngulik atau Gen Z milenial-milenial yang mau punya bisnis terus alasannya nggak punya modal. Wah, modal mah kesekian lah kalau mau kalau mau bangun bisnis. Gitu. Yang pertama itu kompetensi dulu. Kompetensi. Gitu. Jadi waktu itu di tahun pertama kita keliling Kota Bogor, keliling Bogor lah, Hmm. kabupaten juga ada. Itu kita cari peternakan-peternakan yang populasi dombanya cukup banyak lah, di atas 15 ekoran. Hmm. Akhirnya kita tawarkan untuk bantu menjualkan waktu itu. Oh, Gitu. jadi sebagai promo Reseller, itunya, reseller reseller. trader lah, masih trader Oh, atau siap, siap. reseller gitu. Jadi kalau misalnya mereka si peternak-peternak itu apa namanya, konsumennya itu datang ke kandang, kalau konsep aku itu waktu itu bikin beli domba itu secara online. Waktu itu tuh belanja online itu belum masif. Hmm. Karena waktu Covid, awal-awal Covid banget masih masih adaptasi lah ya. Oh, iya betul Kalau betul. sekarang kan dikit-dikit Udah check out, betul dikit-dikit check betul out, betul. dikit-dikit check out ya kan. Karena kebiasaan di rumah Iya kan, gitu. iya. Betul. Pokoknya semua bisa di check out dah. Ah. Dari HP itu bisa dibeli gitu. Ini Nah, sekarang domba nih, bisa dicek out. sekarang dong, Mbak. Nah, waktu itu kita kepikiran tuh bikin konsep yang unusual lah, Hmm. yang di luar environment. Gimana tuh? Ya kan? Jadi kita jual domba secara online. Waktu itu ya kita nggak tahu juga, nggak percaya juga bahwa akan terjual sekian puluh ekor Oh, gitu lah. pertama kali dengan waktu yang cukup singkat, 1 bulan bisa terjual sekian puluh ekor. Alhamdulillah. Nah itu nih, makanya Wah. diceritain dulu nih. Gimana tuh? Gimana tuh? Nah, Sekali ini, jadi sobat ngulik. eh waktu itu udah kan kita nyamperin peternak-peternakan yang nolak banyak juga. Hmm, Karena memang gak lumrah. betul betul. Satu, caranya gak lumrah menjual domba secara online. Yang Hmm. kedua, saya masih bocah. Jadi mungkin peternak Iya, tidak mempercaya gitu peternak atau juga gimana? mikir-mikir. Jadi bayangin nih, siapa? Kak Mikdad Iya, jadi peternak yang iya. jualan. Sebelum-sebelumnya jualannya jualan offline. Heeh, Konsumennya datang ke kandang. betul. Gitu, tiba-tiba ada bocah nih. Nawarin. Bocah kecil. Bilang, Pak saya mau bantu jualin. Heeh, Tapi saya jualinnya jualin online. Lewat media sosial. Tapi saya harus foto-foto dulu. heeh, Ya orang mikir-mikir lah. heeh. Ya kan? Takutnya ini ada gimana gitu Iya ya. ya. Sebetulnya aku juga sekarang mikir, kok dulu bisa ya orang percaya sama sama aku gitu. Hmm. Ya wajar gitu, orang mikir-mikir juga wajar. Karena Heeh. pertama masih bocah. Yang kedua menjualnya itu ya unusual gitu. Mm-mm. Nggak seperti biasanya. Akhirnya alhamdulillah beberapa ada yang menerima juga. Dan sampai sekarang kita masih komunikasi juga. Hmm. Akhirnya dari yang menerima itu kita manfaatkan dengan baik, kita maksimalkan foto produk-produk mereka, kita foto tentunya dengan requirement dan standar-standar yang kita Ah. buat ya, standar-standar yang Mangkuboy buat. Kita foto-foto, alhamdulillah di tahun pertama itu terjual 30 ekor. Langsung 30 ekor Gitu, sobat tiga ngulik. puluh ekor. Dan Bayangin tanpa modalnya cuma handphone dan motor. betul, modal handphone dengan motor. Jadi buat kalian-kalian yang mau bangun bisnis, sobat-sobat ngulik yang mau bangun bisnis, stop bilang modal itu adalah alasan pertama untuk membangun bisnis gitu. Jadi modal, orang-orang yang punya aset itu banyak. Ah, Orang-orang yang punya duit ratusan juta, miliaran itu banyak. Mereka tuh justru bingung uangnya mau dikemanain. ah. Dan mereka nyari orang buat ngelola itu gitu. Jadi ya tadi ya, balik lagi di tahun pertama terjual 30 ekor dan alhamdulillah target kita tercapai. Ah. Dapat 1 ekor domba. Jadi Untuk keuntungannya kurban. iya untuk kurban. Jadi keuntungannya itu 1 ekor domba, dan waktu itu ingat banget lebihnya itu sekitar 700.000. Jadi 1 ekor domba itu ya sekitar harga 3 juta, 3,5 juta sama 700.000. Ya paling banyak 4,2 juta lah. 200. Betul. Ya keuntungannya segitu. Itu tanpa tanpa modal satu, maksudnya kayak ya modal beli bensin atau beli pulsa mah ya. Iya itu dari Itu kita, iya. dari kita. Gitu. Jadi ya kalau modal secara material secara besaran nggak Heeh, ada, nggak nggak ada. ada. Gitu, investor itu belum ada. Waktu itu juga kayak sekarang-sekarang ini aku mikir gitu.
kok waktu itu orang ada yang beli ya, walaupun masih kerabat, masih saudara gitu ya. Cuma kok mereka percaya ya, atau kadang malah sekarang tuh suka kepikiran, ah orang dulu kasihan kali ya sama sama aku gitu. Heeh. Anak kecil jualan domba gitu kan, ya udahlah beli aja lah. Tapi Tapi nyampe 30 tuh suatu hal yang wow loh ya. alhamdulillah itu juga kita ya karena tadi sih mungkin waktu itu karena momentumnya pas, karena Pas ya lagi COVID betul. juga orang apa namanya waktu itu bahasanya PPKM ya. Apa? Iya betul betul. Betul ya? PPKM. Apa? Social distancing lah, Social pokoknya nggak boleh distancing. keluar gitu-gitu. Akhirnya ya karena momentumnya pas, karena rezeki dari Allah juga lah. Gitu. Nah, di tahun kedua kita melakukan hal yang sama, itu waktu itu berarti aku kelas 3 SMA ya. Lanjut sekolah di tahun kedua melakukan hal yang sama dengan persiapan yang lebih Patternnya matang. sama tuh. Patternnya sama dengan persiapan yang lebih matang. Alhamdulillah terjual 60 ekor. Oh, 2 kali lipat. 2 kali lipat. Dan dari situ 70% kita udah nggak kenal Oh. konsumennya gitu. Jadi emang Jadi dari luar gitu. dari luar. Jadi Jadi beberapa organik memang gitu bahasanya ya. iya saudara memang masih ada beberapa, tapi 70% kita udah nggak kenal. Tapi mungkin kalau saudara ya emang wajar mungkin karena kebutuhan ya. Setiap tahunnya emang Mm, mau mm, mm, berkurban mm, mm. ya, kalau ada yang udah dipercaya kenapa harus ke Iya yang betul lain betul gitu. betul betul. Cuma kan biasanya kan orang-orang tua tuh udah punya langganan ya. Oh iya Nah, ketika betul. ketika kemarin aku muncul tuh kayak iya mungkin merusak apa namanya, Pasar. enggak merusak pasar juga sih. Bersaing lah Oh, gitu. Cuma bersaing. kan aku kan masih kecil waktu itu, Heeh. jadi ya bisa jadi juga karena ya kasihan itu sih, dan memang ya karena ada yang dekat kenapa Iya, harus yang jauh gitu. betul. Nah, tadi kan juga Kak Fadli udah menyebutkan bahwa awalnya tuh nggak kepikiran gitu bahwa akan membangun kandang-kandang dan segala macam gitu. Iya. Gimana Kak Fadli ini akhirnya memutuskan Mm-mm. menetapkan kalau misalnya ini kayaknya saatnya kita lebih improve gitu dengan Oke, membangun oke, kandang oke, dan oke. bagaimana caranya Kak Fadli ini kayak menyetok gitu kan bahasanya. Mm-mm. Itu kan eh, Kak Fadli ini mengurus domba ini nggak kayak tahun-tahun sebelumnya yang mungkin sebelum-sebelumnya kayak beli di bulan-bulan udah mendekati kurban Iya. lalu menjualnya gitu, langsung Mm-mm. menjualnya. Nah, Iya, iya. ini Kak Fadli seperti apa nih gitu Oke, oke, oke. awalnya? Jadi Kak Migdad setelah kurban periode kedua itu, Ya. setelah kelas 3 SMA itu, kemudian kan masuk mau kurban periode ketiga. Ya. Aku udah masuk kuliah kebetulan. Awal tuh. Awal semester 1. Waktu itu kita terpikir gini, ketika di tahun kedua itu compoundingnya 100%, Hmm. angka penjualannya dari 30 ekor ke 60 ekor, kita menyimpulkan bahwa potensinya ini masih cukup besar Hmm. gitu, dan sayang kalau nggak dimanfaatkan dan nggak Betul, dimaksimalkan betul, betul. gitu. Akhirnya waktu itu kita kepikiran magang. Magang. Jadi di semester 1 aku kuliah itu libur H+2 UAS itu aku magang. Magang jadi apa nih? Magang jadi anak kandang. Magang jadi anak kandang. Jadi ya Anak udah, kandang. sebetulnya kayak aku karyawan tapi nggak digaji gitu Oh, di Yogyakarta waktu itu sebulan. jauh Wah, juga ya? jauh. Nah, jadi yang 700.000 kemarin Ya. itu yang ada sisa Heeh. oh enggak. Di tahun kedua itu alhamdulillah keuntungannya dapet 1 ekor domba sama uang sisa kalau nggak salah sekitar 4 jutaan lah. Buat berdua tuh ya. 4 juta itu nggak kita pakai. Kepakainya itu pas magang itu buat biaya Magang. hidup selama 1 bulan. Berdua itu kan. Nah, di Yogyakarta itu awalnya itu gini. Magang itu kan sebetulnya identiknya dengan anak kuliahan ya. Betul. Anak kuliahan dengan institusinya Ya, masing-masing. ada gitu. Ada Hmm. latar belakang Mungkin ngantarnya juga. pengantarnya gitu. Ada suratnya segala Heeh. macam. Waktu itu aku mau magang tapi mau bawa institusi tapi jurusan Galinier, Betul. ya kan? Nggak bawa institusi takut ditanyain, Mm-mm. ya kan? Akhirnya di beberapa peternakan itu ya mungkin ada beberapa yang meragukan lah. Tapi Mm-mm. waktu itu alhamdulillah ada satu peternakan yang nerima aku karena waktu itu pengelolanya orang Bogor. Orang Bogor tapi tinggal di Jakarta atau Di di Yogyakarta. Yogyakarta atau Iya, gimana? beliau itu jadi pengelola di sana, Oh, dan waktu tahu aku itu orang Bogor akhirnya dibolehin sama dia untuk magang di sana. Dan waktu itu aku tinggal di kandang. tinggalnya di kandang. Iya, nggak di kandang banget sih. Jadi di belakang kandang itu ada macam saung lah ya. Oh, saung. Tapi itu cuma mungkin 2 kali 1 meter lah, atau 2 kali 1,5 Untuk meter berdua. untuk
berempat waktu itu. Berempat. Untuk berempat sama anak kandang dari situnya. Hmm. Gitu, dan itu bawahnya itu bolong, Pak. Jadi kalau ada itu, dan masih di kebun lah. Itu kalau ada ular, ada Masuk tuh. kalajengking, masuk itu. Itu bolongnya segini. Wah, Jadi lebar banget ya. kayak panggung gitu loh, kayak panggung. Gitu, kayak panggung. Nanti masih ada kalau nggak salah fotonya. Nanti boleh nanti Boleh, kita boleh, boleh, edit boleh, edit boleh, ya. boleh. Dimasukin gitu. Nah, di situ aku tidur selama 1 bulan di situ sambil belajar. Waktu itu pure niatnya kita cuma ingin mendalami produk knowledge-nya aja. Hmm. Jadi ketika masuk kurban periode ketiga, itu kita udah siap dengan produk knowledge yang lebih matang. Jadi kalau ada konsumen yang nanya itu kita jadi lebih tahu. Nah, Itu waktu itu niatnya ke situ aja sebetulnya. Nggak kepikiran punya kandang, nggak kepikiran bikin kandang sendiri, belum. karena emang kalau mungkin secara biaya juga Cukup lumayan ya. gede juga gitu. Mungkin 4 juta juga tadi udah habis gitu buat Iya, biaya dan hidup di Yogyakarta. mungkin gini, sebelum aku menjalani bisnis yang sekarang, aku juga mikir bahwa modal itu yang pertama. Hmm. Tapi setelah aku jalani, ternyata modal itu yang kesekian. Yang pertama itu adalah kompetensi. Kompetensi dan integritas ya, gitu. Jadi ketika dua hal itu dikombinasikan, duit itu ngantri. Asli, duit itu ngantri. Sekarang aja yang mau invest di Mangkoboy itu mungkin udah 30 orang lebih. Banyak ya, nyampe puluhan. Banyak banget, walaupun sampai sekarang masih kita tahan. Hmm. Gitu. Lanjut tadi, setelah magang itu, pas di magang ya, Hmm. itu alhamdulillah aku ketemu banyak orang. Ketemu banyak orang-orang baik, alhamdulillah memang ya takdir Allah membawa aku ketemu orang-orang baik, dan tanpa apa namanya, tanpa disengaja juga, Hmm. di situ aku ketemu investor yang sekarang jadi kerjasama dengan Mangkoboy gitu. Yang orang Bogor juga itu atau Oh, orang Yogyakarta, oh. investor orang Yogyakarta. Nah, waktu itu beliau cukup terkesannya karena cara pembawaan dan cara penyampaian aku waktu dia berkunjung ke peternakan itu. Hmm. Jadi kebetulan waktu beliau berkunjung itu si pengelolanya ini lagi keluar. Nah, si pengelola ini menitipkan, Dli mau ada tamu nanti tolong Ah. ditemenin ya, sama Mas Rido waktu itu, sama abang aku namanya Rido. Akhirnya waktu itu kita temenin, dan beliau bilang, saya suka sama penyampaian Penyampaian. masnya, nanti mainnya ke rumah Hmm. gitu. Akhirnya kita main ke rumahnya, ngobrol-ngobrol-ngobrol, ternyata beliau tertarik dengan konsep yang kita bawakan. Waktu itu konsepnya bentuknya cuma kertas doang. Udah ada, Bentuknya tapi udah ada konsep ya, memikirkan. udah ada konsep. Jadi setelah kita magang itu, kita udah udah punya konsep juga. Kalau misalnya mau bikin peternakan itu kayak gini, Seperti tapi kita apa? belum tahu Ah. kapan bikin peternakannya itu. Realisasikannya tuh Iya, kapan? dan waktu itu memang rencana bangetnya itu baru akhir tahun 2023 Hmm. gitu, karena satu dan lain hal, karena kesiapan juga, mungkin kita mengukur kompetensi kita juga baru siapnya di sekitar waktu-waktu segitu. Cuma setelah ngobrol-ngobrol-ngobrol, kayaknya kalau ditunda-tunda malah kurang bagus. Mm-mm. Jadi memang ya perlu keberanian juga di Betul. situ. Dengan bayangin, aku waktu itu belum pernah melihara sendiri, Mm-mm. belum pernah punya kandang gitu kan. Udah berani nerima investasi, nerima Mm-mm. kerjasama yang nilainya ratusan juta. Oh, udah ratusan juta Udah ya ratusan nilainya. juta gitu. Itu kan sebetulnya antara iya gagal dan berhasil gitu Heeh. loh. Ya kan? Dan Karena sebelumnya juga belum punya pengalaman belum punya membangun pengalaman. kandang. Iya, nol pengalaman Heeh. sebetulnya kalau di produksi sendiri Heeh. ya. Betul. Tapi ya itulah seni dari bisnis, itu salah satunya terkait mental ya. Mm-mm. Gitu, ketika apa namanya, kita dihadapkan dengan satu tantangan, ya kita harus siap Siap. itu dan berani Hmm. gitu. Dan alhamdulillah eh, berjalan sampai sekarang. Sekarang kandang Bogor udah ada dengan populasinya sekitar 60 sampai 70 ekor. Di Bogor aja tuh. Di Bogor aja. Alhamdulillah Hmm. sekarang juga mulai ekspansi ke Sukabumi. Di sana Oh, ada 166 ekoran. berarti Alhamdulillah. total tuh udah 230-an. Iya, sekitar segitu alhamdulillah. Dari yang awalnya 30
terjual 60. 30 punya orang tuh. Oh, punya orang. Iya, 30 punya orang, 60 punya orang. Punya orang Alhamdulillah tahun ketiga 60 ekor punya 60 ekor sendiri. punya sendiri. Gitu. Nah, sekarang targetnya mungkin 250 ekor. 250 ekor punya sendiri juga. Insya Walaupun Allah. emang ada campur tangan orang lain, tapi ya dijalankan sendiri gitu. Betul, betul, betul. Gitu. Sangat 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 signifikan ya kenaikannya. Alhamdulillah. Jadi sebetulnya di segmentasi atau environment pertanian dan peternakan ini, Hmm. kenapa tadi aku bilang peluangnya cukup besar? Karena satu, Indonesia itu agriculture, Betul, ya kan? betul, betul, Negaranya kalau bahasa IPB itu agromaritim. betul. Pertaniannya gede banget, Heeh, maritimnya juga gede gede banget. banget, Artinya kan potensinya kan tinggi. tinggi banget, ya kan? Betul. Potensinya itu tinggi banget. Kenapa sampai dinamain agriculture kan? Karena mungkin sebagian atau lebih besar dari sebagiannya itu adalah sektor pertanian dan peternakan ya, Betul. termasuknya di situ di dalamnya. Tinggal gimana kita sebagai Gen Z dan milenial yang sekarang teknologi itu udah masuk 4.0 bahkan Heeh, 5.0 betul. dan kita udah terbiasa dengan itu kita campurkan di environment pertanian dan peternakan. Itu hasilnya mantap banget kok. Gitu. Berarti ada inovasi-inovasi yang Kak Fadli buat di Mangkobo ini atau gimana? Ya alhamdulillah beberapa sudah ada gitu. Jadi ketika si environment pertanian ini dicampurkan dengan media sosial atau dengan teknologi sekarang itu mantep banget. Dahsyat banget ya. Dahsyat banget. Dahsyat banget. Harus harus aku bilang makanya sebetulnya kadang suka apa ya? Suka bingung sendiri gitu. Kenapa misalnya anak-anak IPB terutama ya Heeh. yang jurusan-jurusannya itu linier dengan Mm-mm. pertanian dan peternakan itu kenapa nggak pada mau gitu Jadi ke petani atau peternak gitu. iya padahal kalau di manage dengan baik, kalau Mm-mm. tersistem dengan baik, bah cuannya parah Pak. Asli. Kalau misalnya kita ngomong cuan ya, Iya, kalau kita ya namanya bisnis kan pasti ngomongnya cuan kan. apalagi generasi Iya sekarang kan. kan, oh, dikit-dikit cuan, Heeh, dikit-dikit heeh. ya healing kan butuh cuan, Cuan. ya kan? Betul, betul, betul. Gitu. Itu cuannya dahsyat Pak kalau Hmm. dikelola dengan baik itu. Gitu. Makanya apalagi potensi yang tadi aku bilang kan Mm-mm. Indonesia itu negara agriculture, itu potensinya masih gede banget. Dan kebermanfaatan untuk masyarakatnya itu cukup luas juga. Gitu. Tapi selain memanfaatkan media sosial, mungkin pesaing-pesaing tuh memanfaatkannya tuh kurang gitu kan. Mungkin inovasinya di situ. Adakah inovasi lain nih yang Kak Fadli terapkan di Mangkoboy? Sebetulnya gini, kalau terkait inovasi, aku sendiri dan Mang Koboy Ya. dan tim itu belum terlalu banyak lah. Nah, Inovasi ada, tapi nggak banyak banget yang puluhan bahkan sampai ratusan ya. gitu ya. Kita hanya menjalankan atau meneruskan dari apa yang sudah apa yang dilakukan sebelumnya sama Ya. praktisi-praktisi gitu. Jadi sebelum aku bikin Mangkoboy yang produksi sendiri ini, aku Ya. cukup banyak main ke praktisi-praktisi gitu Oh, dan salah satu pelajaran paling mahal tuh sebetulnya di situ ya. Makanya ketika mau bangun bisnis itu belajarnya ke praktisi-praktisi karena hmm. mereka udah tahu itu seluk-beluknya seperti apa, kemudian yang nggak ada di teorinya seperti apa, yang nggak ada di bangku kuliahnya seperti apa Dan gitu. banyak praktisi yang welcome ya. Dan banyak praktisi yang banyak juga yang welcome, banyak juga yang Oh, enggak banyak gitu. juga yang enggak. Karena ya wajar sih ya, karena Ah, memang di environment peternakan pertanian ini pertama orang-orang tua ah. kebanyakan, yang kedua strata sosialnya itu menengah bawah. Hmm. Jadi beberapa memang ada yang tertutup Ya. gitu. Karena dirasa mungkin ketika mereka sharing dengan kita Ah. akan jadi pesaing gitu. Betul. Tapi kalau mereka-mereka yang terbuka, justru mindsetnya ketika mereka sharing dengan kita, apa yang bisa kita Hmm. kolaborasikan, apa yang bisa dikerjasamakan. Gitu akhirnya setelah aku dan tim itu ngobrol-ngobrol dengan praktisi, ya sebetulnya hanya melanjutkan apa yang mereka Lakukan. lakukan dan mungkin ada pemaksimalan di situ. Mm-mm. Gitu apa yang kurang, yang dirasa aku lihat, oh ternyata masih bisa dimaksimalkan Ah, loh. ah. Oh ternyata ini masih bisa dioptimalkan loh. Nah itu aku lakukan di Mangkoboy sekarang gitu. Jadi kalau inovasi sebetulnya mungkin 5-10 tahun ke depan akan banyak inovasi. Ah. Tapi kalau sekarang kita masih melakukan pattern-pattern yang sama yang udah dilakukan sama praktisi-praktisi. Mungkin kita
maksimalkan dan kita lebih optimalkan lagi. Termasuk tadi bicara mengenai hulu ke hilirnya. Betul, betul. Kira-kira akan terwujud berapa tahun lagi nih? Mungkin target aku sih sekitar 5 tahun lagi ya. 5 tahun lagi, Eh, insya Allah. 4 tahun lagi deh, karena 4 kan tahun. Mangkoboy udah jalan 1 tahun. Targetnya 5 tahun jalan Mangkoboy, insya Allah integrated farm itu dari hulu sampai hilir itu bisa terlaksana. Ya, Integrated farm. integrated Sebelumnya farm. adakah yang udah mengusung hal tersebut atau? Sebetulnya terkait integrated farm itu mungkin sudah cukup banyak ya. Sudah cukup banyak, mungkin cuma masih belum maksimal. Belum maksimal. Karena memang untuk mengintegrasikan, namanya integrated, dari semua hal itu terintegrasi, butuh sistem yang cukup baik. Betul. Nah, salah satu challenging di dunia peternakan dan pertanian itu adalah membangun sistem yang baik dan bisa sustain ke depannya. Karena terkait sistem ini kan bersentuhannya dengan SDM ya. Betul. Sementara SDM yang ada di environment ini, environment pertanian dan peternakan itu adalah SDM yang strata sosial menengah bawah tadi. Makanya itu jadi salah satu PR terbesar IPB terutama ya, yang sebagai harusnya jadi lumbung wadah yang jadi mengeluarkan menciptakan SDM berkualitas gitu. Setidaknya mereka punya konsep-konsep dasar, teori-teori dasar yang bisa jadi acuan untuk nanti dipraktekkan. Akan lebih mudah gitu sebetulnya. Makanya ya tadi sebetulnya agak greget juga ketika sekarang Mangkoboy itu salah satu PR terbesar itu di SDM ya. Sulit gitu, agak sulit mencari SDM yang pertama terkait integriti dan kompetensinya. Kalau kompetensi oke lah, masih bisa diasah. Tapi terkait integritas itu agak sulit gitu ya. Karena gitu. harus dibentuk, benar-benar dibentuk ya. Iya, makanya balik lagi tadi ke inovasi. Ya tadi di environment ini memang salah satu challengingnya ya membangun sistem yang baik, yang bersentuhan langsung dengan SDM tadi gitu. Tadi juga disebutkan ya, salah satunya juga ketika kita ingin belajar gitu bersama praktisi, banyak juga ternyata praktisi yang tidak menginginkan betul bahwa anak muda ini growth gitu. Betul, bahkan ada waktu itu salah satu praktisi yang aku main lah ke kandangnya, dan aku nanya salah satu poin lah. Terus dia jawab, nanti kalau misalnya aku jawab, dia bilang gini, nanti kalau misalnya saya jawab kamu jadi pesaing saya dong. Dia bilang gitu kan. Ya nggak apa-apa sih, namanya bisnis kan ya, mungkin ada beberapa yang bermain seperti itu, yang nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah juga di environment peternakan ini banyak juga kok orang-orang baik yang mau berkolaborasi, yang mau sharing, yang mau kerjasama gitu. Berarti apakah praktisi-praktisi ini menjadi suatu hambatan kah atau suatu kendala, di mana kan juga tadi disebutkan praktisi-praktisi ini umurnya juga di atas kita gitu, mungkin udah menjadi seorang bapak-bapak atau apa itu, apakah sebuah kendala dan tantangan gitu. Tadi juga disebutkan ketika ada ingin membangun sebuah sistem dibutuhkan SDM yang memiliki integritas yang cukup baik. Itu juga apakah sebuah kendala dan adakah kendala-kendala lain yang dihadapi oleh Mangkoboy ini gimana? Jadi terkait praktisi itu sebetulnya kalau Mangkoboy sendiri ya, kalau aku sendiri bermindset bahwa semua yang menjalankan di bidang yang sama ataupun bahkan yang beda, itu justru kalau menurut aku ya lebih baik kita jadikan sebagai wadah untuk berkolaborasi gitu. Jadi dibilang pesaing bisa juga, tapi kalau aku lebih suka kalau gimana kalau kita gimana kalau berkolaborasi gitu, bisa apa yang bisa dikolaborasikan, karena saat antara satu farm dengan farm lain itu pasti punya kelebihan dan kekurangan. Misalnya farm A itu kelebihannya di manajemen resourcesnya, farm B kemudian lihai dalam manajemen produksinya, farm C kemudian lihai dalam manajemen keuangannya gitu. Nah itulah yang nanti bisa kita kolaborasikan untuk membangun satu hal yang lebih besar. Jadi kalau misalnya aku sendiri dan Mangkoboy dan tim lah sudah bermindset bahwa kita lebih suka berkolaborasi daripada berkompetisi gitu loh. Karena ya berkompetisi itu bagus selama sehat ya. Bagus
dan tetap dibutuhkan gitu untuk membangun semangat Heeh. gitu, tapi kita lebih suka untuk berkolaborasi. Berkolaborasi. Jadi aku sih menganggapnya gitu. Terus yang kedua terkait kendala di SDM itu sampai sekarang jadi salah satu PR terbesar Mangkoboy. SDM nih. SDM, lagi-lagi SDM. Makanya sebetulnya ya balik lagi gitu ya. Ketika satu sisi aku bangga gitu kuliah Heeh. di IPB gitu ya. Heeh. Dan sedang menjalankan bisnis ini, tapi satu sisi kadang suka mempertanyakan juga gitu, ini lulusannya pada kemana Heeh. sih? Gitu. Ya kan, sekarang kan IPB banyak lah ya, maksudnya jurusan-jurusan yang linear dengan environment peternakan dan Iya. pertanian gitu. Ya mungkin karena kurang awareness terkait dalam lingkup bisnis ya. Mungkin secara teorikal udah oke gitu ya. Tapi secara edukasi bisnisnya itu belum banyak yang masuk sehingga mahasiswa-mahasiswa itu lulusan-lulusan yang linear dengan pertanian peternakan itu nggak minat ke situ gitu. Padahal ketika aku sendiri menelaah itu ya tadi peluangnya masih sangat dahsyat gitu. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Makanya salah satu cita-cita aku itu ya Heeh. adalah mengedukasi nih teman-teman di IPB. Ya mungkin bisa lewat kayak gini, kemudian yang Betul, betul, betul ngobrol-ngobrol. nih. Sobat ngulik nih. Iya sobat ngulik, kemudian ngobrol-ngobrol biasa ke teman-teman. Heeh. Iya baik teman secara personal atau memang ketika sharing-sharing session kayak gitu. Itu aku pengen banget edukasi bahwa sektor pertanian dan peternakan ini dahsyat banget gitu. Karena sampai sekarang pun ya dibilang percaya nggak percaya, orang-orang yang di BUMN sekarang yang notabene sekarang BUMN kan jadi apa namanya idola pekerjaan lah ya, Betul, betul, anak-anak betul. muda sekarang, Heeh. anak-anak Gen Z sekarang ada pengen kerjanya di BUMN kan, entah di tambang, di Pertamina segala macam. Betul. Orang-orang Pertamina, orang-orang tambang yang udah kerja 10 tahun itu pengen beternak, pengen bertani. Dia nyari orang gitu buat supaya dia punya peternakan, punya pertanian. Oh, dia ingin berternak tapi dia bukan yang mengelola. Bukan. Jadi maksud aku gini, mereka itu mungkin dulu berpikiran hal yang sama dengan Oh, kita-kita nih yang iya, sekarang iya. mengajarkan. Aku nggak bilang BUMN gak bagus ya, BUMN itu Ah, bagus kok. Semua pekerjaan dengan profesionalisme masing-masing itu bagus bagus. ketika dijalankan dengan baik ya. Tapi aku di sini itu ingin menekankan bahwa sektor pertanian peternakan ini dahsyat. Buktinya apa? Mereka-mereka yang udah punya aset itu mau dikelola, mau dikembangkan di sektor ini. Peternakan ini. Artinya kan sektor ini kan berpeluang, Betul, berpotensi betul, betul. gitu. Jadi makanya nih sobat ngulik kalau misalnya masih apa namanya meragukan sektor pertanian, sektor peternakan, oh gampang kok sayur daging itu jadi konsumsi harian, Oh, iya betul, ya kan? betul, betul, betul. Ya kan? Betul. Gitu. Kalau kurban itu pasarnya itu gede banget. Ya, gede banget, bisa sampai jutaan ekor. Apalagi mayoritas di negara ini. Mayoritas Indonesia itu kan Islam Betul. dan kurban itu seremonial, Mm-mm. ya kan? Orang itu rela nabung itu untuk seremonial itu, Kurban itu. ya kan? Market itu gede banget. Kalau nggak salah itu tahun lalu itu aja buat domba aja itu sekitar 2 juta ekor 2 di juta ekor. Indonesia. Itu apakah masih kurang? Maksudnya stok yang dipunya oleh para peternak Itu itu? segitu masih kurang kalau di BPS ya. Itu masih kurang. Masih kurang untuk memenuhi kebutuhan kurban itu ya. Kurban. Walaupun kurangnya nggak terlalu banyak gitu. Karena kan eh, tergantung kondisi ekonomi pada Betul, saat itu betul, juga betul, ya betul. di tahun itu. Tapi seandainya kita bisa mengelola 1%-nya aja dari market itu, artinya berapa tuh kalau 2 juta 1% berapa? 2 juta, Sekitar berarti 2.000. 2.000. Betul. 1% ya kan? 1% aja 2.000. 2.000 ekor, bayangin bisa 2.000 ekor. Kalau satu ekor untungnya sejuta. Berarti Kak Fadli ini masih 0,1%. Nah, masih 0,0 berapa persen lah, masih Hmm. masih ya masih bocah kemarin sore lah. Ya kan, populasi juga masih sedikit lah gitu. Makanya sebetulnya ya tadi peluangnya itu masih dahsyat banget. Itu hanya ketika kurban. Pas kurban aja. Gini, pas kebutuhan harian itu salah satunya gini, akikah dengan restoran. Betul. Akikah itu ini kalau nggak salah ya, kebutuhan per bulannya itu 100.000 ekor. Per bulan Per 100 bulannya ribu. 100.000 ekor. Wow. Ya kan? Lagi-lagi coba 1%-nya dari situ. Ya, Ya, berarti ya. 100 100 ekor. ekor. Sebulan 100 ekor. Kalau keluar itu kan
itu kan duit Pak, Iya. ya kan? Kalau makanya kalau bisa di dimaksimalkan, bisa di manage dengan baik, itu kan manfaatnya kita sendiri yang Dapat. dapat impactnya. Terlebih lagi bisa memberi dampak untuk orang lain, gitu. Sangat-sangat masih luas, masih Masih luas, terbuka lebar masih terbuka lebar banget. di bidang agromaritim nih. Agromaritim. Mungkin Termasuk sobat gini, ngulik nih. Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Heeh. terutama di Departemen Manajemen sendiri ya, itu bisa berkolaborasi di situ. Jadi kalau menurut aku ya, IPB itu dulu tercipta karena salah satunya adalah eh, ingin menciptakan pertanian yang tersistem dengan baik. Hmm. Makanya kenapa dibikin misalnya jurusan teknologi eh, apa namanya pertanian di Heeh. Faperta itu, ya kan. Kemudian ada juga Teknologi pangan. teknologi pangan. Jadi itu tuh sebetulnya menyiapkan eh, SDM-SDM yang berkecimpung dari hulu sampai hilirnya. Heeh. Cuma pertanyaannya ketika lulus itu nggak Pada pada ke kemana? situ, nggak pada kemana Ya. gitu loh. Padahal mungkin kalau menurut aku sendiri ya, kenapa ada FEM, kenapa ada Faperta itu bukan semata-mata dibikin ya pengen bikin aja gitu loh. Tapi menurut aku ada satu tujuan baik di situ yang ingin memajukan bangsa ini gitu loh. Jadi makanya sangat disayangkan ketika IPB sudah bertujuan seperti itu, tapi lulusan-lulusannya ini justru malah menghindar dari situ gitu. Makanya jadi buat sobat-sobat ngulik, coba kalau misalnya memang penasaran boleh nanti ngobrol-ngobrol juga sama aku ya kalau misalnya emang mau Boleh main ngobrol. ke kandang atau gimana? Boleh dong, Di mana tuh boleh. kandangnya? Kandang Mang Koboy yang di Bogor tuh ada di daerah Atasan Jaya. Dekat lah dari sini sekitar 10 Dekat, kilo lah. dekat, dekat. Anak-anak IPB juga udah pada main ke sana. Udah beberapa ada yang main ya. Udah beberapa ada yang main nanti ya. Melakukan penelitian atau Ini siang ini jam 2 nih anak Fapet mau ke kandang. Hari Jumat melakukan juga ada. penelitian atau gimana? Ada yang sharing-sharing aja, ada yang sambil bikin penelitian gitu. Deket kok nanti kalau Oh, misalnya mau ngobrol-ngobrol bisa boleh. jadi salah satu praktisi kita ini, Mang Koboy ini. Dan sangat terbuka ini Sangat kalau terbuka, misalnya sangat sharing-sharing. terbuka. Ya. Karena aku pengen banget gitu. Angkatan-angkatan atau orang-orang yang seumuran aku itu aware terhadap sektor ini Ah, gitu. Jadi bisa membangun something big gitu. ini kalau misalnya emang benar diseriuskan dan emang satu IPB aja nih, nggak Mm-mm. usah ngambil universitas lain. Ah, betul. Satu IPB aja, Mm. misalnya lulusan-lulusannya Mm-mm. diintegrasikan gitu Mm-mm. kan, itu menjadi sesuatu Itu yang mantep besar. banget, itu mantep banget, mantep banget. Sekarang aja aku lagi nyari apa coba? Apa tuh? Orang teknik sipil yang bisa bikin kandang, nah ini salah satu inovasi juga Ah, ya. Yang bisa bikin kandang yang nantinya itu memudahkan sistem recording. Nah itu maksudnya tuh aku, gimana tuh? jadi gini, aku punya rencana bahwa kalau kita melihara domba itu kan harus ada recording bulanannya ya, Ah, terutama bobotnya, ah, ah, untuk pemaksimalan pemberian pakan dan nggak banyak waste-nya lah, nggak banyak sisanya. Nah itu sebetulnya data bobot itu dibutuhkan setiap hari supaya setiap. datanya exactly, gitu datanya tepat. Tapi karena satu dan lain hal, karena ketika setiap hari itu domba harus ditimbang, kalau misalnya setiap hari domba harus dikontrol, harus dilihatin, itu domba stres. Akhirnya di shortcut jadi 1 bulan sekali. Aku kepikiran sebetulnya bisa gitu, dan pasti bisa ketika kandang itu diciptakan teknologi, di bawahnya itu ada per Hmm. yang memungkinkan mengeluarkan data timbangan setiap hari. Hmm. Gitu. Nah, itu kan bersentuhannya dengan teknik-teknik Betul. sipil, kemudian teknik-teknik mungkin nanti ada juga teknik mesin atau iya diperteknikan lah Yang ya. merancang teknologi itu ya. Iya yang merancang teknologi itu, dan IPB itu sebetulnya udah ada, ya kan? Makanya tadi aku bilang itu IPB itu mungkin dulu dibikin IPB itu untuk membuat sistem yang baik di sektor pertanian dan peternakan gitu. Cukup cukup apa ya? Jujur kalau dari aku pribadi kayak wah sangat tergiur gitu untuk Hmm. terjun, terkhusus aku kan FEM ya, Hmm. maksudnya ya Hmm. mungkin belum mengetahui secara lebih dalam Hmm. peternakan itu seperti apa, Hmm. tapi kayak wow gitu, Iya, iya. ternyata sebesar itu peluangnya. Hmm. Dan ya kalau misalnya kita bisa bersaing dengan sehat, kita Hmm. bisa growth
sesignifikan itu seperti Mang Betul, Cowboy gitu. betul, betul, betul. Tapi mungkin nih, Mang, masih banyak gitu sobat ngulik yang Mm-mm, meragukan atau masih ragu dalam pilihan kedepannya. Apalagi mm-mm, mungkin ya sobat ngulik entah itu dari FEM atau dari fakultas manapun, mm-mm, departemen manapun mm-mm, ingin gitu menjadi seorang peternak, tapi mm-mm. kayak aduh, bener nggak nih kira-kira kedepannya nih peternak bidang peternakan ini bakalan apa ya, peluangnya tuh besar dan Mm-mm. apakah selalu apa ya, terjamin gitu ke depannya. Mm-mm. Nah, mungkin boleh nih kasih tips and tricks juga untuk para sobat ngulik yang nonton, khususnya yang masih menjadi mahasiswa, apa yang harus dilakukan jika ingin dan sudah menjadi peternak. Oke. Kalau aku pribadi sih ya, karena sekarang IPB itu jurusannya udah cukup banyak ya. Betul, Dan pasti ada tujuannya masing-masing, betul. walaupun kalau bisa mayoritas itu linear, bisa linear dengan jurusan atau bisa linear dengan sektor pertanian dan Ah, peternakan. betul. Gitu. Aku nggak memaksa sobat-sobat ngulik terutama atau mahasiswa-mahasiswa IPB dan mahasiswa yang lain itu terjun di sektor ini karena Ah, memang iya sektor lain pun masih banyak yang perlu SDM gitu dan eh, banyak juga yang perlu SDM yang linear dengan betul. jurusannya gitu. Tapi yang aku lihat ya tadi ya di IPB itu sudah dibuat mungkin untuk mensistemkan eh, sektor pertanian dan peternakan ini dengan baik. Jadi Ah, ah. eh terkait peluang apakah ini masih cukup berpeluang? Sekali lagi aku harus bilang sangat berpeluang. Sangat berpeluang. Sangat berpeluang gitu. Kenapa? Karena ya tadi pertama satu konsumsi harian, Hmm. pertanian dan peternakan itu konsumsi harian. Hmm. Daging sapi, walaupun kalau daging domba mungkin belum jadi konsumsi harian ya, tapi kalau sayur-sayuran itu jadi konsumsi harian gitu. Walaupun kalau daging domba itu kalau kami dan main ke Yogyakarta, Iya, itu restoran-restoran yang olahan daging domba itu tiap hari rame. tiap hari. Tiap hari rame. Mungkin kalau di Bogor kan Sabtu Minggu ya, Ah, ah. warung sate rame gitu. Kalau di Jakarta, di Jawa itu tiap hari rame. Mungkin di sana juga konsumennya banyak Iya, kali. artinya kan secara peluang masih masih Betul, masih masih terbuka. besar Ah. gitu. Yang kedua, bertani dan beternak itu nggak bisa digantikan dengan AI. Hmm. Dibantu bisa, tapi digantikan Digantikan enggak. tidak bisa. Kenapa? Karena dibutuhkan kemampuan empirik. Hmm. Itu yang mahal sebetulnya. Yang dibutuhkan di sektor pertanian peternakan itu kenapa? Menurut aku ya masih cukup menjanjikan. Iya. Itu nggak bisa digantikan sama AI atau teknologi. Membantu iya tapi menggantikan enggak gitu. Jadi eh nggak usah ragu, nggak usah ragu. Mungkin karena kalian belum pernah mendengar atau kalian belum pernah mendapat informasi terkait sektor peluang di sektor ini gitu. Akhirnya menganggap bahwa sektor ini adalah sektor yang kurang menjanjikan Ah, ya betul. gitu. Satu sisi memang nggak salah karena kondisi petani-petani di Indonesia pun belum Ah, ah. sejahtera. Ah, itu memang ada bersentuhannya dengan dunia politik, Hmm. pemerintah, segala macam ya. Tapi aku bilang, kalau sektor ini dikelola dengan baik, itu dahsyat banget. Hmm. Dahsyat banget. Itu. Jadi, gak usah ragu buat kalian, apalagi yang sekarang jurusan udah linier di sektor pertanian dan peternakan, nanya gitu, ntar aku lulus jadi apa ya gitu, aku lulus jadi gak kerja di mana ya gitu. Gak usah bingung. Gak usah bingung Gak ya, usah bingung, gak usah ragu, gak usah bingung. Sektor pertanian itu luas banget dan menjanjikan. menjanjikan. Kalau kalian mau nguliknya itu, kalau kalian mau ngulik, kalau kalian mau maksimalin Ah, itu, ah. ada kemauan di situ, itu dahsyat banget, dahsyat banget. Kalau di TikTok TikTok ngeliat kan kalau sound-sound buah sawit, Ah, itu kan pertanian Pak, betul. iya kan? Itu juragan-juragan sapi kan, bah jangan salah, mungkin kalau di kandang bau, tapi cuannya nggak bau Pak. Gak main-main. Terkait nih, aku menyampaikan ya, salah satu eh, praktisi di dunia peternakan. Aku kenal salah satu praktisi itu. Itu dia profit dari satu kali kurban itu bisa menghidupi 3 tahun. Percaya nggak? Itu terlepas kebutuhan-kebutuhan lain atau seperti apa? It- itu buat hidup 3 tahun cukup dia dengan keluarga-keluarganya. Bayangin cuannya segede apa, Betul. ya kan?
peluangnya gede banget kan itu. Itu ya walaupun itu udah dikelola dengan baik, maksudnya ya artinya kan ketika itu udah dikelola dengan baik, profit aja bisa segitu loh. 3 kali. Satu kali kurban. Satu Belum kali kalau kurban. misalnya habis kurban dia ngejalanin bisnis lagi, ya kan? Walaupun ya namanya bisnis pasti ada dinamika ya Naik rugi, turun. naik turun. Nah, itulah seni dari bisnis. Iya. Tuh. Jadi buat kalian-kalian yang sudah kayak lagi ya, yang kalian yang sudah linier maupun yang belum linier kayak aku nih, jurusan gizi peternakan. Nggak linear Gak sebenarnya. linier kan, Kalau apalagi dilihat-lihat. iya. Harusnya kalian yang jurusannya lebih linier justru bisa lebih memaksimalkan, lebih bisa mengoptimalkan teori-teori yang sudah didapatkan, ilmu-ilmu yang sudah didapatkan untuk dipraktikkan di nanti di Kemudian. jenjang karir dan dunia pekerjaan gitu. Oke, sobat ngulik. Tak terasa ya, sudah lumayan lama nih Kak kita ngobrol-ngobrol mengenai Udah lumayan lama ya kita ya. lumayan, Iya. tapi nggak kerasa ya. Gak kerasa ya. Nggak Iya, kerasa iya. ya. Kalau pembahasan seru emang Iya, iya, biasanya iya. nggak kerasa dan kita juga sudah dapat banyak nih insight dari Kak Fadli yang tentunya bermanfaat buat aku pribadi dan Mm-mm. sobat ngulik semua, mulai dari ya tadi penjelasan mengenai alasan mengapa Kak Fadli mengambil cuti. Mungkin Mm-mm. ada orang-orang yang wah tertarik nih ke depan mengambil cuti juga gitu, dan mungkin pindah jurusan juga atau segala macam, dan juga diceritakan tadi dari awal mula bisnis yang bernama Mangkoboy itu dibangun, terus Mm-mm. juga terdapat inovasi-inovasi yang digagas, dan terakhir nanti akan dibangun kandang yang bisa setiap harinya mengecek bobot dari sang Iya. kambing itu sendiri, sang domba ya. Insya Nah, Allah, insya Allah. itu. Jadi sangat banyak insight, dan juga tak lupa tadi juga tantangan-tantangan juga dikasih Betul, betul, tahu. betul. Jadi sobat ngulik mungkin setelah ini ingin terjun ke dunia peternakan ya mungkin bisa lebih siap gitu ya Betul. dengan insight-insight tadi yang sudah didapatkan. Dan aku juga eh, bisa mengatakan masih banyak lagi yang dikasih tahu tadi yang diberikan oleh Kak Fadli, yang mungkin juga udah dicatat gitu oleh sobat ngulik semua. Terakhir nih Kak, Mm-mm. pesan atau motivasi apa atau saran nih yang Mm-mm. pengen Kak Fadli berikan pada sobat ngulik? Ini last banget nih. Closing statement nih. Betul. Oke. Silakan. Dari aku, kita ini usianya masih muda. Privilege-nya banyak banget. Privilege itu nggak mesti bentuknya materi. Ah, Ya, kita punya waktu, kita punya tenaga masih banyak, ah, ah. ya kan? Dengan kita bisa akses internet aja itu udah satu privilege. Hmm, Ketika itu bisa dimanfaatkan, maka apapun, kalau menurut aku ya, apapun yang kalian inginkan bisa terwujud dari situ. hmm, Jadi gak usah banyak alasan hmm. sekarang untuk kalau emang mau sukses, ya harus harus mau bersusah-susah dulu gitu loh. Betul. Jadi eh pasti semua hidup itu kan pilihan. Betul. Setiap pilihan itu ada konsekuensinya menurut aku ya. Kita ngulik-ngulik dari sekarang, makan waktu, makan tenaga itu sulit. Betul. Tapi nganggur setelah kuliah itu juga sulit, Lebih sulit. lebih sulit, ya kan? Kita sekarang misalnya apa namanya jaga kesehatan, Ah, ah. makan terjaga, tidur terjaga, itu sulit. Tapi nanti kalau udah sakit, sulit juga, Lebih sulit. ya Ah, kan? ah. Ketika ketika sekarang kita mempersiapkan masa depan, berjuang lebih keras, itu sulit. Hmm, Tapi ketika nanti di masa depan nggak punya apa-apa, itu sulit juga. Jadi masing-masing punya kesulitan ya, so choose wisely, hmm. ya kan? Pilih dengan bijak, kesulitan mana yang mau diambil. Ah, Mumpung masih muda, mumpung masih banyak waktu, mumpung masih banyak tenaga, betul. dimanfaatkan. Punya HP dan punya internet itu udah privilege banget gitu. Dan bisa memanfaatkan secara baik itu privilege juga. Betul, betul. Jadi ya nggak ada alasan lagi ya buat buat nggak maksudnya nggak ada alasan lagi ketika nanti eh misalnya nggak dapat kerja, Ah, ah. nauzubillah gitu ya. Ah, ah. Terus gue udah capek-capek nih kuliah Ah, gitu ah. tapi kok nggak dapat kerja ya? Ya emang yang mau kerja sih itu doang. Ah, ah. Betul. Ya kan yang mau kerja kan banyak. Jadi dimaksimalkan dari sekarang waktunya, tenaganya, kemudian segala yang bisa dimaksimalkan pokoknya maksimalkan. Mumpung masih muda, mumpung masih banyak waktu, mumpung masih banyak tenaga gitu. Dan
ya sekali-kali lah bertaruh sama hidup Heeh. gitu. Sekali-kali bertaruh sama hidup. Termasuk aku cuti Keluar juga dari zona nyaman. keluar dari zona nyaman gitu. Yang dibilang keluar dari zona nyaman, kadang banyak, ini jadi kita ngobrol lagi nih, gak apa-apa ya. Apa? Banyak miskonsepsi. Dibilang keluar dari zona nyaman. Ya namanya zonanya gak nyaman, pasti gak nyaman. Gak enak. Gak enak. Betul. Terus aku sekarang kayak gini gitu. Mau dibilang kayak kelihatannya mungkin baik-baik aja, di dalamnya tuh gak enak, Pak. Kita, aku harus ngontrol, aku harus ngelola ini, ngelola itu. Itu gak enak. Makan waktu yang lain bisa bisa jalan-jalan, kemudian yang lain bisa ya enak-enakan Heeh. gitu. Ya tapi inilah hal yang harus dibayar ketika nanti pengen kesuksesan itu. Nah, No pain, no gain. betul. Kalau misalnya mau gain sesuatu, ya harus pain Pain dulu, dulu. ya kan? Heeh. Jangan berharap gain something kalau kalian tuh belum Sebelumnya pain. pain. Itu sebenarnya konsep konsep kerja yang simple ya. Dan banyak orang yang belum sadar atas Heeh. itu gitu loh. Jadi ya dimaksimalkan aja. Dimaksimalkan dari sekarang mumpung masih muda, mumpung masih banyak waktu. Karena nanti kalau udah beres kuliah aja, itu pasti kepikirannya kerja di mana ya. Ya kan? Mm. Apalagi udah ada tuntutan-tuntutan kan. Betul, betul. Ya kan apalagi cowok. Wah, Betul sekali. apa nikah? Waduh. Tuntutan-tuntutan yang setiap tahun mungkin nanti bakal terucap gitu. Udah kerja di mana? Wah. Kalau punya bisnis kan enggak gitu. Yang kerja udah berapa? Oh, Wah, beda gitu. gitu. Beda. Kalau aku kupu-kupu nih, Apa tuh? kuliah punya usaha. Bukan kuliah pulang. Iya, jadi buat kalian pokoknya dimanapun mau yang kuliah rapat, kuliah organisasi, yang penting benefitnya dirasakan sama kalian. Jangan Heeh. sampai ketika kalian ikut A, ikut B, ikut C itu cuma jadi buang-buang waktu aja. Nggak ada benefit yang Heeh. didapatkan gitu. Justru malah merasa capek kita ya. Malah merasa capek, betul. Oke. Tadi yang aku tangkap ya, your life is your choice. Betul. Bagaimanapun kita juga masih muda, manfaatkan waktu yang ada, peluang yang ada gitu Betul. kan. Ya selagi masih muda gitu. Betul. Tadi juga aku highlight kayak no pain no gain. No pain, no gain. Itu kayak suatu konsep yang simple tapi ternyata Betul. benar gitu. Sebetulnya banyak quotes-quotes atau kata-kata yang simple, yang sebetulnya kalau dimaknai, Bener-bener itu ngena. bener-bener, ya konsepnya itu emang kayak gitu. Gitu. Jadi semenjak aku jalanin bisnis ini banyak, dan aku kan ngobrol banyak orang tua ya, yang alhamdulillah mereka juga udah cukup sukses Ya. lah. Mereka itu ngasih tahu hal-hal dasar aja sebetulnya, yang sebetulnya kalau kita sadari itu ya bermakna gitu loh, bukan sekedar Betul, kayak betul. contoh deh, kamu bisnis itu yang penting konsisten. Terkesannya sepele Pak, Betul. tapi ketika itu dijalani, bah Tapi berat juga di jalan. berat emang, tapi hasil dari konsisten itu benar-benar Benar. kerasa. Konsisten, disiplin gitu, kita nganggapnya sekarang kayak ya lah itu mau basi, gue dari SD juga udah pernah Udah denger pernah itu Pak. dengar sering. Iya, tapi setelah didalami Benar. ternyata benar-benar bermakna banget buat hidup gitu. Oke. Jadi seperti itu ya, Sobat Ngulik. Mohon dicatat-catat nih. Quotes-quotes yang dimana tuh ternyata banyak sekali makna di dalamnya dan sangat ngena gitu untuk kita. Oke, Kak Fadli, sebelumnya aku ucapkan terima kasih banyak karena sudah bersedia buat sharing di episode kali ini dengan topik cuti kuliah demi bisnis. Kok bisa gitu? Ternyata sangat menarik dan sangat panjang dan mungkin Siap. ini menjadi episode terpanjang yang pernah aku Oh gitu ya, betul terpanjang ya? terpanjang Udah gak kerasa dah. jadi ternyata setelah kita sharing banyak sekali tadi kan juga dibahas tentang bisnisnya dan tentang kuliahnya juga. Nah, aku izin nih Kak Oke, untuk gimana? mengucapkan terima kasih juga Oke. kepada pihak Shure yang sudah mendukung kita dengan mikrofon Oh ini dan mikrofon yang ini. ya betul Oh iya iya mikrofon iya yang iya. Iya. sangat bagus, coba cek kedengaran sangat Ini enak banget sih. halus. Ini enak banget sih. Ini tahu nggak Kak dari mana? Dari mana tuh? Nah, ini tuh dari Shure yang modelnya itu memiliki tipe MV7 dan juga headphone yang nggak kalah keren. Iya ini asli, ini kedengeran banget sih. Jelas banget ini. Dari luar tuh kayak nggak ada gitu, Iya hanya iya iya seperti iya kita iya berdua iya ya iya. Kak. Iya. Nah, itu tuh Ini kayaknya Sabi nih kalau Mang Koboy bikin podcast nih. gas gitu kan. Gas parah ya. Nanti
sure langsung aja kontak. Oke, siap. Nah, nih tipenya kalau yang ini Kak, headphone-nya nih SRH440. Kalau Oke. ini MV7 gitu. Oke. Mungkin bisa dicatat, Iya, mungkin iya, iya, kemudian iya. harinya bisa dibeli gitu Kak. Enak ini, enak, enak. Sehingga membantu kualitas podcast kita dan nanti Wis. kualitas podcast Mang Koboy Siap ditunggu asik. aja. Kayaknya seru juga nih kalau Mako bikin podcast ya. Mungkin nanti bisa mengundang artis-artis Waduh, atau mengundang apa praktisinya tuh. kita undang praktisi aja supaya Nah, mengedukasi. betul itu. Gitu. Karena kan sampai sekarang mungkin stigma kenapa pertanian peternakan masih kurang karena belum nyampe Nah, edukasinya. mungkin ada artis-artis kan biasanya orang lihat siapa nih narasumbernya gitu. Oh iya, iya. Artis yang mungkin ada sedikit nyerempet gitu Oke. ke dunia peternakan gitu. Siap, siap, Kayak siap, Irfan siap. Hakim mungkin. Oh iya, Ah, si itu Irwan bisa Hakim. Siap, nanti jadi siap, siap, siap. wishlist gitu. Siap. Kita undang Oke. Pak Arif aja. Dan aku juga mau ngingetin nih Kak, Apa tuh? untuk sobat ngulik semua jangan lupa untuk nonton episode-episode selanjutnya dan yang tidak kalah menarik gitu nantinya yang tentunya hanya di Ngopi Podcast di YouTube Center of Management. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Subscribe. Mungkin Mang Koboy juga mau Oh iya, oke, boleh nih promosi. sekalian ini numpang ya. Silakan. Jadi buat kalian-kalian ya, khususnya warga Jabodetabek, Nah, kalau yang bukan warga Jabodetabek, support Mangkoboy aja lewat media sosialnya. apa tuh media sosialnya? Instagramnya namanya Mangkoboy. Tulis aja Mangkoboy. Mangkoboy. Yang logonya kuning, ntar kalau dipencet isinya muka gue semua. Kita ngonten, Konten tiap harinya. edukasi gitu. Terus buat warga Jabodetabek ini 2 bulan lagi mau kurban ini, guys. Nah, betul. 2 bulan lagi mau kurban buat kalian-kalian yang tinggal di Jabodetabek. Kalau mau dapet domba kualitas super, pelayanan mantap, adminnya responsif, kandangnya bersih, dombanya bersih, ya ke Mangkoboy dah. Ada nggak buku panduannya nih Bah, ini untuk kalau mau pembelian dan minta segala macem? price listnya udah keluar. Udah keluar. Price listnya udah meluncur Pak di Instagram. Kalau mau minta juga bisa lah Kak. Kan kendalanya gini ya, Mang. Gimana Dari tuh? Bogor ke Jakarta itu kan jauh. Gimana tuh untuk memesannya dan gimana cara ngirimnya? Zaman sekarang beli-beli online, Pak. Kita memprovide selengkap mungkin informasi terkait domba yang mau dibelinya. Takutnya Mau dombanya gimana-gimana gitu. wis, kalau nggak percaya video call bisa main juga. Bisa main Bisa juga. datang juga. Udah ada di Google Maps. Udah ada dong, dicari aja. Kalau di Google kandang domba Mangkoboy. Kandang domba Mangkoboy. Kandang domba Mangkoboy itu dia. Jadi buat kalian-kalian ya sekali lagi warga Jabodetabek yang mau kurban silakan hubungi Mangkoboy. Stok masih banyak nih. Stok masih banyak. Jangan sampai kehabisan. Jangan sampai kehabisan. Oke. Aku Muhammad Mikdad Fadurrahman dan saya Ahmad Fadli Robi alias Mangkoboy. Pamit undur diri and see you in the next video. Dadah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk sahabat ngulik yang udah dengerin Ngopi Podcast kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune di ngobrol penuh inspirasi selanjutnya ya. Bye-bye.